Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah sampai hari ini dan detik ini senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, di mana Allah Jalla wa'ala dengan tegas mengatakan, berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu menghitung daripada nikmat tersebut. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita nikmat, yang dengan nikmat tersebut mengantarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan. Maka ini cukup menjadi sebesar-besarnya nikmat kepada kita setelah nikmat iman dan Islam, adalah nikmat dijadikan kita berada di atas ketaatan. Karena betapa banyak orang-orang yang diberi atasnya nikmat sehat, diberi atasnya nikmat kelonggaran, diberi atasnya nikmat kelengkapan fisik, akan tetapi tidak mengantarkan dirinya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang husna wa sifatihil ula, dengan nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji lagi agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat yang senantiasa kita lazimkan, terlebih itu kita lafazkan ketika berada di majlis ilmu. Tentunya kita berharap di setiap salawat yang kita basahi lisan kita dengannya, itu menjadi hujah nantinya kepada kita, agar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak bertepuk sebelah tangan. Dan tentunya kita berharap dengan banyaknya lisan kita bersalawat kepada Nabi juga menjadi hujah nantinya, daripada kita adalah orang-orang yang dikecualikan oleh malaikat yang mengusir orang-orang yang mendatangi telaga, di mana adanya orang-orang yang mengklaim cinta kepada Nabi, akan tetapi cinta mereka
itu sebelah tangan dikarenakan mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-21, an Abi Amr wa qila Abi Amrah wa qila Abi Amrata Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, beliau berkata kepada Nabi SAW, katakanlah ya Rasulullah, qul li fil islami qaulan, katakanlah kepadaku ucapan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana ucapan itu ucapan atau perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maka Nabi SAW bersabda, qala qul, katakanlah amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimakumullah. Istiqamah adalah kata yang tidak asing di telinga kita. Bahkan di beberapa kajian-kajian sebelumnya telah kita bahas dengan tema yang semisal. Maka tidak ada salahnya kita mengulik kembali atau membahas kembali agar dengannya keimanan kita semakin kuat, kemudian kita senantiasa semakin bersemangat beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya syaitan itu memiliki dua jebakan. Secara garis besar, syaitan atau iblis memiliki dua jebakan besar untuk memalingkan manusia atau untuk memalingkan hamba dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua jebakan tersebut yang kita kenal dengan syahwat dan syubhat. Yang dikenal dengan syahwat dan syubhat. Maka kendati kita telah mengetahui bahwasanya iblis dan bala tentaranya berupa syaitan dari golongan jin yang berupaya menyesatkan manusia di atas ketaatan dengan memberikan jebakan atau talbis iblis berupa syubhat dan syahwat, namun Allah Jalla wa'ala menerangkan senjata penangkalnya. Allah Jalla wa'ala menerangkan senjata penangkal dari tipu daya atau dari jeratan syaitan tersebut. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 24. Quran surah As-Sajdah ayat 24. Dan ini adalah dalil, dan ini adalah jawaban dari serangan syaitan berupa syahwat dan syubhat. Apa kata Allah Jalla wa'ala? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata Allah Jalla wa'ala, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini
ayat-ayat kami. Quran surah As-Sajdah ayat 24. Maka di dalam ayat ini, ayyuhal akhwat al-karimat rahimakumullah, Allah memberikan dua tameng atau dua senjata dari menangkal jeratan syaitan yang berupa syubhat dan syahwat, di mana menjadikan a'immatu yahdun, menjadikan pemuka atau pemimpin agama. Tentunya yang dimaksud dengan ayat ini adalah para ahli ilmu, para ahli ilmu atau ilmu itu sendiri. Ini menjadi penangkal bagi yang namanya senjata iblis berupa syubhat, Adapun sabaru di dalam ayat ini, yang mana artinya adalah sabar, merupakan ujian atau merupakan senjata bagi yang namanya ujian yang berupa atau tipu daya setan yang berupa syahwat, di mana ketika seseorang diuji dengan kesulitan hidup, dengan sesuatu yang tidak disukai secara fitrah, secara hati manusia yang dicondongkan untuk condong kepada duniawi, maka tidak ada cara, tidak ada solusi baginya selain menguatkan rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berbeda halnya dengan yang namanya syubhat. Nah, di sini tidak dibutuhkan sabar, ya. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah ilmu. Yang dibutuhkan di sini adalah ilmu dan ahli ilmu. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata, inna awwala talbisa iblis ala ibni Adam, sesungguhnya jebakan iblis yang pertama sekali kepada anak cucu Adam, ya, saddu anil ilm wa ahlihi. Kata beliau, sesungguhnya makar iblis atau tipu daya iblis pertama sekali kepada anak cucu Adam atau anak cucu manusia adalah menjauhkan orang itu dari ilmu dan ahli ilmu, ya, menjauhkan seseorang dari ilmu dan ahli ilmu. Kenapa? Karena seseorang yang jatuh kepada syubhat, dia tidak menyangka dirinya tengah berada di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan pelaku-pelaku maksiat lainnya, ya, di mana ada seorang ayah, dan ini lazim di masyarakat. Ada seorang ayah yang hari-harinya dihabiskan dengan kemaksiatan. Ketika dirinya memiliki putra dan putri, maka dia akan mengajaknya dan mengantarkannya kepada lembaga pendidikan Al-Quran, ya, kendati dirinya tidak membaca Quran setiap harinya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya secara pribadi dia membenci kemaksiatan dan mendorong anak-anaknya untuk tidak terjerumus kepada apa yang ia lakukan saat itu, ya, bahkan ia akan marah bila anak-anaknya, bila putra dan putrinya tidak mengaji, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mengaji adalah berupa amalia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku maksiat mencintai ini, dan dia tidak mau anak-anaknya masuk atau terjerumus kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbalik, ya, kepada orang-orang yang terfitnah dengan fitnah syubhat, dengan
fitnah syubhat, di mana syubhat adalah racun, ya. Racun yang merongrong seseorang sehingga orang tersebut seolah-olah berada di atas ketaatan, sejatinya dia tidak sama sekali berada di atas ketaatan, ya. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau pernah berkata, Fabis sabri wal ilmi, maka dengan sabar dan ilmu, fabis sabri wal ilmi wal yaqin tunalul imamatu fid din. Kata beliau, kekokohan dalam beragama, ya, ketaatan di dalam beragama itu hanya bisa didapat dengan sabar dan ilmu, ya, dengan sabar dan ilmu. Sabar ketika diuji dengan perkara dunia, dan tentunya syubhat itu hanya bisa diselamatkan, diatasi dengan yang namanya ilmu agama. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hanya dengan ilmu agama seseorang akan selamat dari yang namanya syubhat, dari yang namanya syubhat. Kenapa kita membahas masalah ini, perkara syubhat ini? Karena ini akan menyangkut tentang keistiqomahan seseorang di atas ketaatannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat, ya, Quran surat Fussilat ayat 30, ya, Quran surat Fussilat surat yang ke-41 di ayat yang ke-30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan ucapan mereka tersebut, ya, kemudian mereka meneguhkan ucapan mereka tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanun, maka janganlah kalian takut apalagi bersedih hati, wa absyiru bil jannah, maka dengarlah kabar gembira berupa surga yang Allah janjikan, allati kuntum tu'adun, dari apa yang dijanjikan kepada kalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menafsirkan tsumma istaqamu di dalam ayat ini adalah istiqamah. Adalah istiqamah, di mana makna istiqamah adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, ya. Maka istiqamah adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita istiqamah? Sampai kita meninggal dunia. Kalau kita besok meninggal dunia, maka istiqamah sampai besok, ya. Maka istiqamah batasannya adalah kematian itu sendiri, ya. Nah, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, istiqamah tidaklah semudah menyebutkan, ya. Mengamalkan istiqamah tidaklah semudah melafazkan, ya. Karena kenapa? Sebagaimana yang kita sebutkan, ya, sebelumnya, bahwasanya syaitan tidak akan membiarkan manusia itu dengan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan merusak keistiqomahan kita, ya. Imma dia dengan rasa jenuh, ya. Imma dia dengan rasa menganggap remeh orang lain, atau dengan hal-hal yang lainnya, ya. Dan ini adalah upaya daripada iblis, ya, upaya daripada iblis
untuk memalingkan seseorang berada di atas ketaatan. Maka kita penting, ya, untuk apa? Untuk tidak lari atau tidak keluar daripada koridor keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan bertanya, lalu apa makna istiqomah? Ya. Menurut bahasa, istiqomah adalah al-i'tidal, ya, al-i'tidal, yang mana artinya lurus. Artinya adalah lurus. Dikatakan aqama syai' awastaqam, artinya lurus dan mapan, ya. Namun menurut syariat istiqamah sebagaimana yang termaktub di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, yang dimaksud dengan istiqamah adalah meniti jalan lurus. Meniti jalan lurus yang tidak lain adalah Islam itu sendiri. Meniti jalan yang lurus yang tidak lain adalah Islam itu sendiri, tanpa menyimpang darinya, tanpa menyimpang darinya ke kanan maupun ke kiri. Istiqamah mencakup melakukan seluruh ketaatan, yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang, ya. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ketaatan adalah agama itu sendiri. Artinya segala apapun yang diperintahkan di dalam agama yang itu berada di atas koridor ketaatan, semuanya mencakup kepada ibadah kepada Allah, ya. Yang dimana ibadah ini memiliki poros yang bernama ikhlas lillahi ta'ala, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, maksudnya mereka mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya, kemudian mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid, dan selalu iltizam. Iltizam bermakna konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga mereka meninggal di atas yang demikian itu. Maka termasuk di atas ketaatan, termasuk di atas istiqomah ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan beramal, adalah dengan beribadah di atas petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencukupkan diri dengan tidak melakukan amaliyah yang tidak diamalkan oleh Nabi serta tidak direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup dari makna ketaatan, ya. Ini mencakup dari makna istiqomah itu sendiri. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka kata istiqomah itu hanya bisa disandingkan dengan ketaatan, ya. Tidak ada kata ketaatan atau tidak ada kata istiqomah itu dipasangkan dengan selain ketaatan, ya, selain ketaatan, ya. Karena istiqomah
adalah berdiri di atas agama yang lurus, berdiri di atas segala bentuk amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita, ya, kepada kita. Ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana juga yang kita sebutkan tadi, menukil dari ucapan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, tentang bahwasanya inna awwala talbisa iblis ala ibni Adam saddu anil ilmi wa ahlihi, di mana iblis menjadikan seseorang jauh dari ilmu dan ahli ilmu sebagai perangkap iblis yang utama, ya. Maka mengada-ngada dalam ibadah, ya, mengada-ngada atau amalan yang diada-adakan di dalam ibadah merupakan senjata iblis juga di dalam memalingkan seseorang berada di atas ketaatan. Kenapa? Karena seseorang yang beramal di luar dari tuntunan Nabi, di luar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tersebut tidak merasa dirinya tengah berada di atas kemaksiatan, ya. Dirinya bahkan mengklaim bahwasanya apa yang ia lakukan hanyalah berupa mengharapkan keridhaan Allah semata, ya. Maka Sufyan As-Tsauri rahimahullah, beliau pernah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis. Sungguh perbuatan mengada-ngada, ya, atau yang dikenal dengan kalimat atau kata al-bid'ah adalah sesuatu perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Tentunya kenapa dicintai oleh iblis? Karena pelaku maksiat sejatinya mereka mengingkari perbuatan yang mereka lakukan, meskipun setiap harinya mereka berkutat di dalam lubang kemaksiatan. Berbanding halnya dengan perbuatan mengada-ngada di dalam agama, perbuatan muhdas, ya, hal baru dalam agama. Mereka melakukan ritual-ritual yang tidak ada contoh dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka berkeyakinan bahwasanya tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keliru ayat akhwat al-karimat. Ini keliru karena tidaklah kita mengetahui bagaimana Allah ingin diibadahi, ya, bagaimana Allah ingin disembah, ditaati. Tentunya Nabi SAW pasti akan memberitahukan kepada kita, pasti akan mengkhabarkan kepada kita. Ma baqiya syai'un, kata Rasulullah SAW, yuqarribukum ilal jannah, tidak tersisa sedikit pun hal-hal yang mendekatkan kita kepada surga Allah tabaraka wa taala. Berarti ini berupa ketaatan, berupa perintah, berupa amaliyah. Wa yubaidukum minan nar, dan hal-hal yang menjauhkan kita dari surganya Allah. Berarti berupa larangan-larangan. Illa wa qad buina lakum, kecuali atau melainkan telah dijelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Lalu apa mungkin ada sebuah ibadah yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beliau amalkan dan tidak beliau rekomendasikan? Tidak mungkin. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika amalia itu baik, maka generasi salaf, generasi terbaik, salafus saleh, pasti mereka pertama sekali yang beramal di atas itu. Karena mereka para salaf, Nabi SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang tamak terhadap sunnah, yang paling berlomba-lomba untuk beramal di atas ketaatan. Maka oleh karena itu, di antara hal
yang memalingkan seseorang dari istiqamah yang lurus di atas ketaatan adalah perbuatan bid'ah dalam agama, adalah perbuatan mengada-ngada di dalam agama. Maka oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dan bid'ah itu sendiri dapatlah diketahui sunnah atau bid'ahnya sebuah amalan itu hanya dengan ilmu agama. Itu hanya dengan ilmu agama. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ada perumpamaan, ya, janganlah kita masuk atau janganlah kita keluar dari mulut buaya masuk kepada mulut harimau. Janganlah kita yang awalnya kita bertaubat dari meninggalkan perbuatan jahiliyah kita, akan tetapi kita masuk dalam maksiat yang baru, ya, bahkan maksiatnya lebih dahsyat daripada maksiat sebelumnya, di mana maksiat sebelumnya kita mengklaim, kita mengaku di hati sanubari kita melakukan kesalahan, tetapi kita jatuh kepada perbuatan kedua, yang mana banyak orang-orang yang baru hijrah, banyak orang-orang yang baru intiqal, berpindah dari bi'ah, di mana dia awalnya bermaksiat kepada Allah, kepada bi'ah dari kelompok orang-orang yang melakukan amalan yang bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengakibatkan apa? Mereka beramal, sementara amalan mereka tidak dibangun di atas perintah Nabi, di atas perintah Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah musibah yang sangat besar. Kita tidak mau di setiap amalan-amalan kita itu tertolak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada fi amrina, di dalam urusan agama kami, yang tidak ada dalilnya sama sekali, maka amalan itu tertolak. Dan juga dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal laisa alaihi amruna, tiada di atasnya perintah, tidak ada di atasnya dalil dan hujjah, hanya sebatas yang penting baik, hanya sebatas yang penting niat kita ini lurus, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalan itu fahuwa rad, maka amalannya akan tertolak. Kita tidak mau, kita berletih dalam beramal, letih dan penat dalam beramal, amilatun nasibah. Kita berletih dalam beramal, sementara amalan kita itu tertolak karena amalan yang kita lakukan tidak dibangun di atas ikhlas dan ittiba, tidak dibangun di atas ikhlas lillahi ta'ala, di mana ini adalah modal utama syarat diterimanya ibadah. Ya, ikhlas adalah modal utama syarat diterimanya ibadah. Kemudian ittiba, sesuai dengan apa yang dibawa, diajarkan, disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa ala di dalam Al-Quran surah Al-Bainah, ya, sering sekali kami menukilkan ini, bahwa seluruh ibadah, seluruh amaliyah yang Allah perintahkan kepada kita, seluruhnya itu bermuara kepada mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla wa ala? Apa firman Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah perintahkan, tidaklah kita diperintah oleh Allah Jalla wa ala, melainkan memurnikan segala bentuk peribadahan, mengikhlaskan
Makanya ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, makna liya'budullah dalam Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Para ulama tafsir menafsirkan makna liya'budullah adalah liyuhawwidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka apa keutamaan istiqomah? Ya, apa keutamaan istiqomah? Di antara keutamaan istiqomah, sebagaimana kata Allah Jalla wa Ala dalam Quran surah Al-Jin ayat 16. Quran surah yang ke-72 ayat 16. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus, taqamu, istiqamah, di atas ketaatan, di atas jalan agama Islam itu sendiri, niscaya wa allawis la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang ayat ini adalah, seandainya orang-orang kafir itu beriman, niscaya kami berikan mereka keluasan di dunia dan kami lapangkan rezeki untuk mereka. Ya. Maka orang yang beriman berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan Allah mudahkan urusannya di atas dunia ini. Ya. Akan Allah mudahkan urusannya di atas dunia dan Allah akan berikan keberkahan. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, ya, yang mana iman dan amal soleh adalah bahagian atau adalah istiqomah itu sendiri. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Quran surah An-Nahl, ya, man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa laki-laki mukmin dan perempuan mukminah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia bukan berarti semua orang akan menjadi kaya, tidak. Akan tetapi di antara kehidupan yang baik akan diberikan di hati-hati setiap mukmin rasa qanaah, rasa cukup dari apa yang Allah takdirkan kepada dirinya, ya, kepada dirinya. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk di sini tentang kiat menggapai istiqamah. Ada beberapa poin yang kita ambil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Ustaz Yazid hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, tentang kiat menggapai istiqamah. Di sini ada 6 poin. Di sini ada 6 poin. Kita akan sebutkan kiat menggapai istiqamah. Yang pertama adalah taubat nasuha, ya. Taubat yang nasuha. Artinya taubat dengan sebenar-benar taubat, ya. Yang kedua adalah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan syirik. Ini sudah jelas, ya. Karena tidak ada istiqamah melainkan itu dibangun di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah senantiasa atau selalu berusaha untuk selalu konsisten, ya, untuk selalu konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berusaha. Kalau kita dapati hati kita udah mulai ada rasa malas ngaji, kita semangati diri kita. Kita butuh, ya, bukan dai yang butuh kepada ilmu saja, tetapi kita juga butuh. Karena dengan ilmu agama seseorang akan selamat dari yang namanya syubhat itu sendiri. Yang keempat adalah dengan cara muraqabatullah, mendekatkan diri atau
merasa selalu diawasi, ya, merasa selalu diawasi, atau dengan makna lain memiliki rasa ihsan, ya, di mana Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya, ma makna ihsan, apa makna ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi sekiranya kamu tidak bisa melihat Allah dalam peribadahan, maka ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Orang yang memiliki rasa muraqabatullah, dia akan senantiasa berada di atas jalan istiqamah kepadanya. Yang kelima adalah muhasabah, ya, adalah muhasabah. Apa muhasabah? Mengintrospeksi diri dari segala amal perbuatan yang telah dikerjakan. Termasuk juga kita berada di akhir dari tahun miladiah. Kita muhasabah dari tahun 2022 yang kita jalani sebelumnya. Apakah ketaatan kita di 2022 ini berkurang dari ketaatan kita di tahun 2021 atau di tahun sebelumnya, atau berbilang sama? Maka kita senantiasa mengintrospeksi diri dan menjadikan tahun berikutnya bila Allah memberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri dan amal kita. Terakhir adalah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menggembleng jiwa di atas ketaatan kepada Allah, ya. Nah, maka mujahadah juga, ya, sangat erat kaitannya dengan berusaha untuk konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada 10 poin wasilah, cara agar kita tetap teguh, agar kita tetap istiqamah. Ada 10, ya, ada 10 poin agar kita bisa istiqamah. Apa itu? Yang pertama adalah senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Yang pertama adalah senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Yang kedua adalah ikhlas dalam beramal, ya, ikhlas dalam beramal dan mutaba'ah, ya, dan mutaba'ah, ya. Maka ini adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Ini adalah ikhlas dan mutaba'ah. Yang ketiga adalah menjaga salat 5 waktu, ya, menjaga salat 5 waktu. Kemudian berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, adalah menuntut ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu syar'i. Yang keenam, takut kepada Allah, atau takut kepada Allah dengan banyak mengingat pedihnya siksa neraka. Ya, ini salah satu wasilah agar kita senantiasa istiqamah. Orang yang senantiasa terkenang akannya pedihnya neraka Allah, maka akan membuat dirinya merasa berada di atas kebaikan. Kemudian yang ketujuh adalah mencari teman yang baik. Nabi SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalili, ya, seseorang itu bergantung dari agama teman-temannya. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, menjaga hati, lisan dan anggota badan, ya, serta sabar dari hal-hal yang diharamkan, ya. Menjaga hati, jaga lisan dan jaga anggota badan serta sabar, ya. Dan sabar untuk tidak melakukan maksiat adalah merupakan kesabaran, ya. Sabar dari hati untuk tidak ngedumal, sabar dari lisan untuk tidak membuat perbuatan atau ucapan fahisyah, sabar dari anggota badan untuk tidak melakukan kemungkaran. Maka ini merupakan bahagian dari kesabaran, dan kesabaran merupakan sebuah amalan besar. Yang ke-9, mengetahui langkah-langkah syaitan. Mengetahui langkah-langkah syaitan.
Yang 10, senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dari Ummu Salamah. Doanya adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Maka kita akan cukupkan di sini ya pembahasan kita tentang istiqamah di atas ketaatan. Semoga Allah Jalla wa Ala tidak mencabut keimanan dari hati-hati kita, dan semoga Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita di atas ketaatan. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.